Wow, mantap! Bantuan tank Rusia sampai di Palestina. Bantuan yang telah dijanjikan kepada pihak berwenang Palestina atau PNA yaitu sebanyak 50 kendaraan lapis baja telah tiba di Yordania. Ternyata pemerintah Rusia tidak main-main dalam memberikan bantuan. Sebanyak 50 BTR-70 Rusia itu disediakan oleh Departemen Pertahanan Rusia. Kita bisa mengatakan bahwa masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Palestina dapat diselesaikan karena bantuan alat berat yang diberikan oleh Rusia. Kami berjanji untuk menyerahkan 50 tank ini kepada PNA setelah tiba di Yordania, kata Deputi Menteri Luar Negeri Rusia. Dia mengatakan bahwa cara yang dilakukan untuk menyerah kendaraan dari Yordania ke PNA akan segera diatur. Juru bicara Departemen Luar Negeri Rusia mengatakan pekan lalu bahwa pemerintah Rusia akan terus memberikan bantuan kepada rakyat Palestina dengan memberikan 50 alat berat ke Palestina melalui Yordania. Alat berat tersebut nantinya akan diserahkan kepada PNA di tepi barat untuk melawan kekejaman atau serangan dari Israel yang pada minggu lalu melakukan serangan yang tidak terduga kepada warga di jalur Gaza. Namun hal itu dibalas langsung oleh pejuang jihad Islam Palestina yang juga dibantu oleh Iran. Beruang merah serbu Zionis Rusia sebut Israel munafik serang rakyat Palestina tapi bela Ukraina. Israel geram. Rusia tidak tinggal diam. Kedutaan Rusia ngamuk dan mengecam kemunafikan Perdana Menteri Israel Yair Lapid karena menyerang Gaza sambil mengutuk dugaan kejahatan Moskow di Ukraina. Rusia menekankan bahwa Lapid mengabaikan kehidupan orang Palestina. Bandingkan kebohongan Yair Lapid mengenai Ukraina pada April, di mana ia mencoba menyalahkan dan menempatkan tanggung jawab pada Rusia setelah kematian orang-orang di Bucha, yang dihabisi dengan cara biadab oleh Nazi Ukraina. Namun pada bulan Agustus Israel menyerukan untuk menyerang dan menghabisi wilayah Palestina di jalur Gaza. Tweet Kedutaan Besar Rusia di Mesir. Bukankah itu standar ganda dan sama sekali mengabaikan kehidupan orang Palestina? Ujar Kedubes Rusia. Dalam sebuah postingan itu juga menyertakan tangkapan layar dari cuitan Lapid sebelumnya. Ia menulis tidak mungkin untuk tetap acuh tak acuh dalam menghadapi gambar-gambar mengerikan di kota Bucha dekat Kiev dari setelah tentara Rusia pergi. Sengaja merugikan penduduk sipil adalah kejahatan perang dan saya sangat mengutuknya. Itu adalah pernyataan munafik dari Israel. Sementara itu, Israel melakukan serangan 3 hari 3 malam yang diluncurkan pada hari Jumat membuat banyak orang-orang harus kehilangan keluarganya. Rusia telah turun tangan atas serangan Israel ke Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyerukan pihak-pihak dalam konflik Israel-Palestina untuk kembali melakukan hal yang terbaik untuk bisa memerdekakan Palestina dari amukan Israel. Moskow sangat prihatin dengan babak baru kekerasan bersenjata di zona konflik Israel-Palestina, bunyi pernyataan itu. Kami menyerukan semua pihak yang terlibat untuk menahan diri secara maksimal dan tetap membela tanah airnya. Putin amok Zionis, Rusia anggap Israel bersalah besar karena serang Gaza. Ukraina malah bela aksi brutal Zionis Israel. Rusia mengamuk dan menyalahkan Israel atas segala serangan militer 3 hari terakhir terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Penilaian tegas itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow. Eskalasi baru disebabkan oleh tembakan tentara Israel ke jalur Gaza pada 5 Agustus, ungkap juru bicara Kremlin Rusia Maria Zakharova.
Dia menunjukkan faksi-faksi Palestina menanggapi eskalasi ini dengan menembakkan roket ratusan tanpa pandang bulu ke wilayah Israel. Kami mengamati dengan sangat khawatir bagaimana peristiwa berkembang, tambah Zakharova. Dia juga menjelaskan dimulainya kembali konfrontasi militer skala penuh akan melihat situasi kemanusiaan yang sudah menyedihkan di Gaza semakin memburuk karena Israel. Pejabat itu menegaskan kembali posisi Rusia yang berprinsip dan konsisten tercermin dalam resolusi dan relevan dari Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan dalam mendukung penyelesaian konflik dan perdamaian untuk Palestina. Adalah mungkin untuk mengakhiri siklus kekerasan hanya dalam kerangka proses negosiasi yang hasilnya harus merupakan realisasi hak nasional yang sah dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dalam perbatasan, papar dia. Pernyataan Zakharova datang pada saat hubungan antara Israel dan Rusia tegang seiring perang di Ukraina. Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgeny Kornichuk, mengatakan solidaritasnya dengan negara penjajah Zionis. Sebagai seorang Ukraina yang negaranya diserang secara penuh oleh tetangganya, saya merasa simpati yang besar kepada publik Israel. Serangan terhadap anak-anak adalah hal keji, kata Ukraina. Kornichuk membuat komentarnya sebelum gencatan senjata yang ditengahi Mesir antara Gaza dan Israel mulai berlaku. Meskipun negara penjajah Israel menyatakan mereka menargetkan gerakan Jihad Islam Palestina, Kementerian Kesehatan Palestina telah mengonfirmasi 40 warga sipil dihabisi akibat serangan Israel itu. Sebanyak 360 warga sipil Palestina lainnya terluka akibat serangan Israel. Selain itu, ribuan rumah dan bangunan tempat tinggal warga sipil hancur total akibat perlakuan kejam Israel. Namun hal itu masih mendapatkan dukungan dari Kedutaan Besar Ukraina di Israel. Sepertinya Ukraina tidak ada simpati dengan Palestina. Benarkah demikian?